membutuhkannya. Engkau tahu kami membutuhkan. Kami haus. Kami memerlukan lawatan-Mu melalui firman-Mu saat ini. Bapa Yahweh, dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, kita percaya Allah yang kita sembah, yang bernama Yahweh, adalah Allah yang nyata, Allah yang hidup, Allah yang memiliki tahta di surga, juga hadir di dalam dan melalui Roh-Nya. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Elohim Yahweh yang menyatakan diri sebagai Allah Israel, Allah Abram, Ishak, dan Yakub. Dialah yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita dan telah menjadi sempurna dalam perjuangannya, menjadi manusia yang berkenan kepada Allah, ya, taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib dan dibangkitkan. Saudara-saudaraku, Allah yang besar ini Allah yang pasti supranatural, artinya melampaui batas-batas yang natural. Kalau kita berurusan dengan Allah yang supranatural, maka pasti kita juga mengalami hal-hal yang bersifat supranatural ini. Saudara, saya tidak bermaksud mengajak saudara berkacang atau sibuk dengan hal-hal yang ngeroh, ya. Tetapi faktanya Allah kita itu Allah yang supranatural, saudara. Melampaui batas-batas natural, normal yang dijalani manusia pada umumnya. Kalau kita membaca Alkitab, tokoh-tokoh iman adalah orang-orang yang mengalami hal-hal yang supranatural. Coba, siapa saudaraku? Dari Abraham, dari Yusuf, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Elia, Elisa. Karena mereka bergaul dengan Allah yang supranatural, yang melampaui segala sesuatu, maka mereka juga mengalami hal-hal yang supranatural ini. Saudara, kalau kami di kalangan para teolog yang biasa berpikir sistematis teologis, hal-hal yang supranatural biasanya hampir selalu dipandang mistik. Mistik dengan supranatural itu beda, saudaraku. Mistik itu sesuatu yang biasa terkait dengan kuasa kegelapan atau terkait dengan keyakinan yang kosong, tidak berlandasan. Tetapi supranatural itu realita. Realita yang tidak mampu dicerna oleh pikiran manusia yang terbatas. Saudara, sebenarnya teknologi ini kalau tidak dipahami juga bisa bersifat supranatural, saudara. Pernahkah saudara berpikir, ya saudara? Pernahkah saudara berpikir dulu kakek nenek kita tidak akan percaya kalau kita di Jakarta, kita di Indonesia bisa bicara dengan orang di Amerika. Real time, dalam waktu yang bersamaan. Gak usah orang Indonesia bicara dengan orang yang ada di Amerika. Orang yang di Jakarta real time bicara langsung dengan orang yang di Surabaya pasti dianggap supranatural atau ya bisa dipandang mistik. Mana bisa. Tapi hari ini teknologi bisa menjawab. Coba siapa yang menduga Jakarta Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 5-10 menit. 1 jam sekitar itu, 1 jam. Zaman dulu mau naik kuda secepat apa ya enggak bisa, saudara. Tapi hari ini bisa.
Supranatural itu sesuatu yang real, yang memiliki tatanan, memiliki hukum, saudaraku. Hanya manusia tidak mampu atau belum mampu mencernanya. Supranatural ilahi pasti hal-hal yang luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Mestinya sebagai orang yang menyembah Allah yang benar, Allah yang maha besar, melampaui segala sesuatu, yang memiliki tindakan-tindakan dan kuasa yang supranatural bisa kita alami. Karenanya kita percaya Bapa di surga bisa melakukan hal-hal yang melampaui akal kita, saudara. Kalau kita berurusan dengan Allah, kita pasti berurusan dengan hal-hal yang supranatural. Dan ini tidak bisa kita eliminir, kita tidak boleh mengasingkan atau memisahkan. Jangan karena kita terlalu modern berpikir, maka hal-hal yang tidak bisa diverifikasi ala sains, tidak bisa dibuktikan ala sains, kita anggap itu mistik. Supranatural, hal-hal yang real. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara untuk masuk di dalam kekudusan Allah dulu. Masuk dalam kesucian Tuhan, kekudusan kesucian yang berstandar Allah, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Saya mengajak saudara untuk benar-benar berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Setelah itu kita baru masuk alam supranatural. Kita percaya benar Allah itu hadir, mujizat-mujizat sedang, sudah dan akan terjadi. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer, bukan untuk membuat panggung lebih tinggi. Tetapi kita mau menjadi alat memuliakan, mempermuliakan Allah Bapa yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Allah adalah Allah yang supranatural, Allah yang ajaib. Alkitab dipenuhi hal-hal yang supranatural, yang melampaui hal normal, yang di luar kemampuan manusia. Alkitab penuh dengan tindakan-tindakan Allah yang ajaib-ajaib itu. Tetapi itu sudah mulai hilang hari ini. Karena banyak hal, banyak kausalitas. Manusia sudah berpikir begitu logik, ya. Manusia memiliki teknologi dan seakan-akan teknologi bisa memverifikasi Allah. Tidak bisa. Allah melampaui teknologi. Dan kita sebagai anak-anak Allah, mari kita mengalami perkara-perkara besar yang Allah berkenan lakukan di dalam dan melalui hidup kita. Saya mengajak saudara untuk memandang Allah yang supranatural, yang maha agung ini dan mengalaminya. Karena memang Alkitab dipenuhi dengan kisah kekasih-kekasih Allah, umat Allah, sahabat Allah yang mengalami kehidupan yang luar biasa. Perjalanan dengan Allah penuh dengan pengalaman-pengalaman supranatural. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita hidup suci. Tanpa kesucian kita tidak akan mengalami perkara-perkara besar dari Allah. Atau tepatnya tidak layak mengalami perkara-perkara besar dari Allah. Ayo kita hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam pandangan Tuhan. Menjadi orang saleh Tuhan. Seperti tokoh-tokoh iman yang kepada mereka Allah bisa mempercayakan kuasanya. Kita membutuhkan Allah bukan karena supranaturalnya. Kita membutuhkan Allah karena memang Dialah yang menjadi kehidupan kita. Apakah kita mengalami hal yang supranatural atau tidak, tergantung kebijaksanaan Allah. Tetapi dari kisah Alkitab tadi sudah saya kemukakan, pada umumnya semua tokoh-tokoh Alkitab memiliki pengalaman supranatural karena berjalan dengan Allah yang supranatural. Tuhan Yesus sendiri
menunjukkan, memperagakan hal-hal ajaib, hal-hal yang supranatural. Juga rasul-rasul. Bagaimana kita hari ini? Pasti Allah juga berkenan menyatakan perkara-perkara ajaibnya di dalam dan melalui kita. Orang-orang yang saleh, orang yang suci, orang yang tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Orang-orang yang berkarakter agung seperti Bapa. Puji Tuhan, inilah pesan Tuhan bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Saya ingatkan saudara, nanti jam 2 ada wanita surgawi, ya. Sampai jumpa besok jam 5 pagi. Jangan terlambat, ya. Ya, walaupun doa ini tidak di take down cepat, walaupun akan di take down, tetapi usahakan doa kita jam 5. Bukan siaran tunda, jam 5 tepat. Sebelum jam 5 kita sudah berkumpul di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Berkat dari Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas saudara sekalian. Amin. Amin. Sampai jumpa.